Hey, impian Justin akan segera menjadi kenyataan. Dia adalah peserta pelatihan di kantor kepolisian. Tapi untuk menjadi detektif sejati, dia harus melewati sebuah tantangan. Tantangan ini berupa teka-teki detektif yang paling sulit. Nah, inilah yang pertama. Polisi telah mencari Kiki selama 2 hari. Pria itu mendaki gunung dan tidak pernah kembali. Akhirnya, dia ditemukan. Seseorang memukul kepalanya dan meninggalkannya terbaring di semak-semak. Kiki hanya berhasil mengatakan, "Teman," dengan suara lemah dan kehilangan kesadaran. Petugas polisi menyelidiki 3 tersangka yang semuanya adalah teman Kiki. Zaki mengatakan dia menghabiskan hari-hari terakhir ini di tempat kerja karena mau ada rapat besar. Juki bilang kepada detektif bahwa pergelangan kakinya terkilir dan tidak bisa turun dari kasurnya selama 4 hari. Dan Billy bilang dia baru dari New York untuk urusan bisnis. Pria itu bahkan menunjukkan boarding pass-nya kepada polisi. Siapa dalang di balik penyerangan Kiki? Justin sangatlah teliti. Dia dengan cepat menyadari Billy hanya menunjukkan 1 boarding pass. Lalu bagaimana dia kembali dari New York? Ceritanya terdengar mencurigakan. Sekarang, Justin diberi catatan berisikan beberapa angka. Dia harus mencari tahu angka yang hilang. Ini adalah kode untuk membuka brankas berisi bukti yang dia butuhkan untuk memecahkan kasus berikutnya. 5, 3, 6. 5, 3... Justin tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa angka yang hilang adalah 7. 536 adalah nomor kasus sebelumnya dan 537 adalah yang berikutnya. Brankas terbuka. Justin melihat folder berisi kasus yang harus dia pecahkan selanjutnya. Pak Wawan, seorang pengusaha kaya, menghilang dari kamar tidurnya, tapi dia berhasil meninggalkan pesan. Tulisnya, pertama Juli, keempat Maret, pertama November, ke-8 Februari. Polisi menginterogasi orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu. Jenny, istri Pak Wawan, berkata, "Aku kaget, suamiku padahal selalu waspada. Sayangnya, aku tidak tahu apa-apa. Aku sedang menginap di rumah orang tuaku." Lutfi, sekretaris Pak Wawan, mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang mengerjakan laporan untuk bosnya dan tidak meninggalkan ruang kerjanya. Sementara Rosa, putri Pak Wawan, menjawab, "Aku sedang ada tamu, kami nggak keluar dari kamarku." Kasusnya masih belum terpecahkan. Bisakah Justin memecahkannya? Orang di balik hilangnya Pak Wawan adalah istrinya. Pertama Juli, berarti huruf J. Keempat Maret, E. Pertama November, N. Dan ke-8 Februari, I. Jika disatukan, hasilnya Jenny. Keesokan harinya, Justin menginterogasi Mary, tersangka dalam kasus penyelundupan yang rumit. Gadis itu menolak bicara. Suatu ketika, dia berteriak, "Sekarang, aku akan mencelupkan ponselku ke cangkir berisi kopi ini, dan kebenarannya tidak akan pernah terungkap." Tapi Justin sama sekali tidak takut terhadap ancamannya. Kenapa? Cangkir itu cuma diisi biji kopi. Ponsel itu tidak akan rusak olehnya. Seorang pembersih sepatu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi tempat Justin bekerja. Pria itu berkata dia adalah orang yang jujur. Dia membersihkan sepatu orang secara gratis. Pelanggannya pun membayar dia seikhlasnya. Tapi Justin segera menyadari trik apa yang digunakan pembersih sepatu itu. Pria itu membersihkan 1 sepatu secara gratis. Tidak ada yang mau terlihat tidak rapi hanya dengan 1 sepatu bersih. Dan membayar dia untuk membersihkan sepatu satunya.
Suatu hari, bos Justin menelepon istrinya dan bilang akan sampai di rumah pada pukul 8. Mereka tidak punya rencana apapun untuk malam itu. Sang suami tiba di rumah hampir tepat waktu, pukul 8:05. Tapi istrinya sangat marah. Si bos bingung. Saat datang ke kantor keesokan harinya, dia meminta Justin menjelaskan kepadanya kenapa istrinya begitu marah. Justin memberitahu atasannya, istri bapak mengira bapak pulang pukul 8 malam, tapi bapak tiba pukul 8 pagi. Justin dikirim untuk berpatroli di jalanan. Saat berjalan, dia melihat situasi yang aneh. Seorang pria keluar dari sebuah rumah dengan membawa seember air, berteriak, dan menuangkan air ini ke trotoar. Justin butuh waktu sejenak untuk mencari tahu kenapa pria itu melakukannya. Pria itu berencana mencuci mobilnya, tapi saat dia mengambil air, mobilnya telah dicuri. Suatu hari, bank dirampok. Polisi menduga salah satu satpam bank membantu para penjahat, dan Justin harus memeriksa mereka bertiga. Satpam pertama mengatakan dia mendengar orang berteriak dan bergegas ke sana, tapi saat dia tiba, para penjahat sudah pergi. Petugas keamanan kedua menjelaskan dia meminum secangkir kopi pada saat itu dan bahkan tidak mendengar apa-apa. Sementara penjaga ketiga berkata dia mengejar para pencuri tapi harus mengikat tali sepatunya. Tanpa pikir panjang, dia berjongkok di dekat pintu keluar darurat. Pada saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia siuman, para penjahat itu sudah pergi. Justin segera tahu satpam mana yang bersalah. Kalau kamu? Pelakunya adalah satpam ketiga. Semua pintu darurat terbuka keluar untuk alasan keamanan. Tersangka Justin berikutnya adalah seorang wanita muda. Dia belum bertemu wanita itu, tapi punya fotonya. Saat sedang melihat foto ini, Justin merasa ada yang salah, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian, tiba-tiba dia sadar. Apa yang Justin sadari? Wanita itu berada di dalam rumah, tapi pintunya ditutup dari luar. Bagaimana dia masuk dan keluar rumah lewat jendela lantai 2? Sepertinya tidak. Penjahat terkenal melarikan diri dari menara setinggi 46 meter. Seseorang berhasil memberinya gunting dan tali. Justin menemukan bahwa panjang tali itu hanya 23 meter dan si penjahat memotongnya di tengah. Nah, sang calon detektif perlu memahami bagaimana hal itu membantu si penjahat melarikan diri. Si penjahat memang memotong tali itu di tengah, tapi tidak melintang. Dia membuat potongan di sepanjang tali, mengikat kedua ujungnya, dan turun ke tanah tanpa masalah. Ada kasus baru untuk Justin. Martin membeli mobil pada bulan September dan sekarang sebulan kemudian mobil itu dicuri. Keempat tersangka adalah teman Martin. Kejahatan itu terjadi pada pukul 10 malam pada hari Rabu. Saat itu, Alan sedang bermain bulu tangkis di taman. Natalia sedang dalam perjalanan pulang kerja. Roy membawa kucingnya jalan-jalan dan Rosie sedang berbelanja bahan makanan. Siapa dalang pencurian mobil itu? Alan, dia mungkin lupa pada pukul 10 malam, kondisinya sudah terlalu gelap untuk bermain bulu tangkis. Ada dokumen penting yang hilang dan Justin harus menemukannya sebelum bosnya kembali dari liburan. Dia menemukan hanya ada 3 orang yang mungkin mengambil dokumen itu. Pada saat surat-surat itu menghilang, Randy sedang berada di kantornya menganalisis kasus baru. Johnny sedang mandi sebelum berolahraga di pusat kebugaran dan Kayla sedang mengikuti pelatihan senjata api. Siapa yang mengambil dokumen itu?
Jawabannya Johnny, orang aneh macam apa yang mandi sebelum berolahraga? Otoritas bandara mencurigai seorang penyelundup emas akan terbang keluar dari bandara mereka. Justin dikirim ke sana untuk membantu. Tersangka dihentikan di bea cukai. Tapi meski berusaha sekuat tenaga, petugas keamanan tidak bisa menemukan barang yang mencurigakan di dalam kopernya. Hanya ada beberapa barang pribadi. Mereka pun melepas pria itu. Tapi begitu dia mengangkat koper dan mulai berjalan pergi, Justin menyadari pria itu memang menyelundupkan emas. Bagaimana dia bisa tahu? Hanya ada beberapa barang di koper itu. Artinya, pria ini seharusnya mampu membawanya dengan mudah. Tapi dia menggunakan kedua tangannya untuk mengangkatnya. Artinya, pasti ada sesuatu yang berat tersembunyi di dalamnya. Justin menyelesaikan hari kerjanya dan memutuskan untuk mampir ke kedai kopi favoritnya. Tapi saat dia sedang memesan cappuccino, seseorang mencuri dompetnya. Dia hanya melihat sesosok pria berlari menjauh. Justin mengejarnya. Tapi pria itu sudah pergi naik mobil hitam. Detektif masa depan kita melompat ke mobilnya sendiri dan mulai mengikutinya. Dia tidak bisa mengemudi terlalu cepat karena sedang hujan. Dalam 10 menit, mobil hitam menghilang di tikungan. Saat Justin sampai di sana, dia melihat 3 mobil hitam serupa diparkir di depan sebuah gedung apartemen. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tahu mobil mana yang merupakan milik pencuri itu. Bagaimana dia bisa tahu jika tidak melihat plat nomor mobil pencurinya? Tanah di bawah mobil pertama dan ketiga kering, tapi di bawah mobil kedua basah. Berarti pemiliknya baru saja datang. Seorang pria datang ke kantor polisi dan Justin dikirim untuk bicara dengannya. Dia mengaku baru membeli koin palsu. Si penjual mengatakan ini adalah koin kuno dan pria itu mempercayainya. Tapi sesampainya di rumah, dia menyadari dirinya telah ditipu. Justin melirik koin itu dan setuju dengan pendapat pria itu. Kenapa? Tertulis tanda 15 sebelum Masehi di koin itu. Tapi orang-orang yang hidup di masa itu tidak mungkin tahu bahwa masa itu terjadi sebelum era saat ini. Hey, mimpi memang menjadi kenyataan. Masa percobaan Justin berakhir dan dia sekarang menjadi detektif sungguhan.